Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi senang sekali bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran daring ini. Kali ini kita akan masuk ke subtopik baru, melanjutkan pembahasan mengenai hidrokarbon ya, salah satu deret homolognya. Tapi terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa kepada Allah, semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke nak, pagi ini kita akan masuk mengenai tata nama senyawa alkena. Dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Jadi ada beberapa indikator pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, siswa dapat memberi nama dari struktur senyawa alkena. Jadi strukturnya itu dikasih tahu, digambarkan, kita nanti diminta memberi namanya. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan struktur dari nama senyawa alkena. Dibalik ya, seperti terakhir kali kemarin, nama-namanya diberitahu, kita diminta untuk menggambarkannya. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan isomer dari senyawa alkena. Jadi setelah paham tata nama senyawa alkana secara yupak dari pertemuan sebelumnya, maka kita tidak akan merasa kesulitan untuk mempelajari bagian alkena ini. Karena bedanya sedikit aja ya. Sedikit aja. Oke. Kita mulai dengan alkena. Kemarin terakhir sudah saya jelaskan bagian istilah alifatik ya. Alifatik itu merujuk pada struktur hidrokarbon dengan rantai terbuka. Kemudian ada istilah tak jenuh di sini. Setelah alifatik, tak jenuh. Artinya dalam strukturnya ada ikatan rangkap ya, yang masih bisa diadisi atau masih bisa diputuskan. Oke. Bedanya itu adalah alkena ini merupakan senyawa turunan alkana ya, yang memiliki ikatan rangkap nanti. Kalau alkana itu tunggal semua gitu ya, satu-satu ikatan kovalennya. Kalau bagian alkena itu ada ikatan rangkap begini nanti. Di dalam strukturnya akan kita temukan ikatan rangkap. Jadi di situ bedanya. Apalagi bedanya? Selain kemarin alkana itu akhirannya ana ya. Akhirannya itu ana. Nah, kalau alkena itu akhiran ena. Dan masih banyak lagi sifat-sifat lainnya yang berbeda secara fisik ya, maupun secara kimianya. Oke, contoh yang paling sederhana yang sering ada di sekitar kita, terutama untuk masyarakat Sumatera Utara ya. Salah satu contoh alkena itu adalah ini nak. Pernah lihat ini ya? Pernah lihat ini ya? Sering kali pun ya. Walaupun beberapa di antara kalian pernah melakukan ini ya. Kalau saya nengoknya cuma di film Upin Ipin, tapi sepertinya di antara kalian udah banyak melakukan apa istilahnya nak? Deres ya, deres. Untuk mengambil getah, kemudian getahnya ditampung ke wadah tertentu, ya. Isoprena ini nak, kalau diolah secara industri, nanti produknya ini, ya, ini apa namanya? Banser. Ya. Banser itu salah satu organisasi nak di Indonesia. Yang salah ya? Ban mobil. Ban mobil gitu ya. Ban mobil dan ban-ban kendaraan yang lainnya. Itu. Jadi ini contoh yang paling mudah diingat. Oke. Kemudian kalau berbicara masalah rumus umumnya ya, rumus umumnya itu adalah CN H2N dengan N-nya itu nanti merujuk kepada
jumlah si C ya. Nanti N-nya ini merujuk pada jumlah si C. Yang paling sederhana itu jumlah N-nya itu 2, nggak bisa 1 kalau di alkena ya. Yang paling sederhana 2. Jadi kalau kemarin di alkana jumlah atom C2 itu namanya apa, Nak? Etana, Etana Sir. ya. Etana, Sir. Etana ya. Nah, kalau ini ananya, akhiran ananya diganti menjadi ena. Oke? Kemudian dalam strukturnya itu ada ikatan rangkap. Ini nggak nampak ikatan rangkapnya ya. Ini ada satu lagi ikatan rangkapnya. Nih, satu lagi ikatan rangkapnya. Oke? Jadi itu bedanya. Karena bentuk umumnya beda, otomatis jumlahannya semakin sedikit ya. Kemarin ada embel-embel tambah 2, Nak ya. Akan ya kan? Masih ingat CnH2n tambah 2. Masih ada tambah 2-nya. Kalau di sini udah nggak ada tambah 2-nya. Artinya jumlah atom H itu yang awalnya ikatan kovalen tunggal ya, itu akan berubah menjadi rangkap. Dilepas atom H-nya, kemudian ikatannya akan berubah menjadi rangkap. Nah, ini seharusnya kalau kemarin di alkana kan hanya ada berapa? Kalau C-nya 2? 6, Sir. Ya, C-nya hanya harusnya 6 ya. Sementara di sini kalau di etena cuman 4, berkurang 2. Begitu seterusnya ya. Karena mengikuti rumus umumnya. Oke. Paham sampai di sini ya? Itu bedanya di rumus umum. Oke. Kalau begitu, kita langsung mencoba memahami tata nama senyawa alkena. Jadi bedanya dikit dari tata nama senyawa alkana kemarin. Bedanya di mana? Perhatikan. Poin yang pertama, jadi sudah saya jelaskan tadi ya, akhiran ana itu diganti menjadi ena. Kemudian bedanya di sini ya. Nomor ikatannya, ikatan rangkapnya kita beri nomor di penyebutan ini ya. Oke. Jadi penjelasannya, rantai diberi nomor dari ujung sehingga posisi atom C yang berikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Jadi kalau kemarin akhirannya ana, sekarang diganti menjadi ena. Kalau kemarin nggak ada penomoran ikatan rangkap, di sini menjadi ada penomoran ikatan rangkap. Kalau kemarin penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang, nah kali ini kita mulai dari mana? Dari ikatan rangkap, dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ada 3 ya, ada 3 perbedaannya. Saya ulangi, yang pertama akhiran ana menjadi Ena, Sir. Yang kedua, kemarin nggak ada nomor ikatan rangkap, sekarang menjadi ada nomor ikatan Rangkap. Yang ketiga, penomoran dimulai dari atom C yang dekat dengan ikatan rangkap ya. Di mana sebelumnya kita beri nomor dari atom C yang paling dekat dengan gugus atau cabang. Oke, kalau 2 butena itu gini nak bentuknya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya atom C-nya ya. Kemudian kita lanjutkan kedua ujungnya bolehlah 3. Di atom C nomor 3, kalau kita beri nomor mulai dari atom C sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4. Di atom C nomor 2 katanya ini menunjukkan adanya ikatan rangkap. Berarti atom C nomor 2 ini ada ikatan rangkap. Ya. Paham ya? Bedanya dengan yang 1 butena gimana? 1 butena ada 4 juga atom C-nya. Oke. Karena ini ada ikatan rangkap, bukan alkana, jangan terburu-buru menuliskan atom hanya di kedua ujungnya sebanyak 3 ya. Karena kita harus menghitung kemarin basicnya atom C itu tangannya 4 karena elektron valensinya 4. Jadi maksimal bisa membentuk ikatan kovalen sebanyak 4. Kita beri nomor dulu ya, nomori dulu. 1, 2,
3, 4. Kemudian memastikan bahwa ikatan rangkapnya itu ada di atom C nomor 1. Barulah sisanya kita lengkapi atom H-nya, ya. Lengkapi atom H-nya. Ini sisa berapa? 2, Sir. Ya, good. 2. Ini sisa berapa? 1, Sir. 1, Sir. Ini sisa 2. Ini 2, Sir. 3. Ini belum 3, Sir. lengkap ya. Ini hanya 1, hanya 1. Oke. Ini bedanya antara 2 butena dengan 1 butena. Ini ya. Bisa paham nak ya? Berarti saya ulangi ada 3 perbedaan tata nama senyawa alkana dengan alkena. Yang pertama akhiran dari rantai utamanya ya, awalnya ana diganti ena. Yang kedua ada nomor ikatan rangkap yang kita bubuhi di akhir di penyusunan nama. Yang ketiga penomoran dimulai dari atom C yang dekat dengan ikatan rangkap, bukan dekat ikatan cabang ya. Sorry, bukan yang dekat dengan cabang, berbeda dengan alkana. Untuk lebih jelasnya lagi, kita tambah ya perbedaannya lagi. Jadi kalau kemarin di alkana rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang ya nak ya, benar ya? Iya, Sir. Nah Iya, di Sir. sini bedanya rantai induk itu harus mengandung ikatan rangkap, harus mengandung ikatan rangkap. Nih, ya. Coba kita perhatikan. Kalau kita ngikuti cara alkana, kan seharusnya gini ya. Rantai utama ini yang paling panjang ya. Tapi karena dia tidak mengandung ikatan rangkap dalam rantai utamanya, penentuan rantai utama seperti ini salah. Jadi seharusnya gimana, Sir? Seharusnya dia tetap mengandung ikatan rangkap. Walaupun sebenarnya ini lebih pendek dari yang penentuan awal. Berapa rantai utamanya? Berapa jumlah atom C rantai utama ini? 4, Sir. 4, Sir. 4 ya. Padahal tadi bisa 5 ya kalau ke bawah ya. Ya kan? Iya. Jadi dia tidak penting dia panjang, yang penting dia mengandung ikatan rangkap. Ini dia yang benar ya. Jadi setelah ini baru kita lanjutkan penomoran ya selanjutnya. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Dari kanan, Sir. Kanan Ya, ke dari kanan ya, kanan. kanan dekat ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4. Oke. Selain rantai utama berarti ini gugus. Gugusnya apa namanya ini? Etil, Sir. Ya, good. Etil. Jadi kalau kita susun namanya, kira-kira apa namanya, Nak? 2 etil 1 butena, Sir. Ya, 2 etil, ya. Etilnya di atom C nomor 2 kita sebutkan. Kemudian kita sebutkan ikatan rangkap sebelum nama rantai utama. Rantai utamanya ada 4C, berarti bukan akhiran ana ya. Enak. Gitu. 1 ini merupakan posisi si ikatan rangkap. Ya. 1 ini merujuk pada posisi ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya berikatan dengan atom C nomor 1. Bukan nomor 2-nya kita tulis ya. Di atom C nomor 1. Di atom C yang paling rendah, bukan di atom C yang paling tertinggi. Oke, paham nak ya? Paham? Paham, Ya. Sir. Biar lebih paham lagi, coba kita lihat contoh berikutnya nih. Agak buram ya. Ini kata rangkapnya di sini, Nak. Kata rangkapnya di sini. Ini kata rangkapnya itu di sini ya. Ini kata rangkap. Ini kata rangkapnya di sini. Oke. Ini nggak ada cabang, berarti langsung aja ya. Ini udah sesuai nomor nih, 1, 2, 3,
Berarti ada 4 butena. Jangan lupa nomor dari ikatan rangkap. Kemudian ini rantai utamanya ada 3 ya. Ada 3, 1, 2, 3. Oke. Jadi ada satu cabang. Cabangnya metil. Metilnya berada pada atom C nomor 2, makanya namanya 2-metil. Kemudian jangan lupa bubuhkan ikatan rangkap, kemudian nama rantai utamanya, propena. Pakai akhiran ena ya, ingat akhiran ena. Contoh ketiga. Tetap rantai utamanya mengandung ikatan rangkap. Selain rantai utama dianggap gugus. Gugusnya metil, berada pada atom C nomor 3. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi 3 metil. Kemudian nomor ikatan rangkap di atom C nomor 1. Kemudian nama rantai utamanya, butena. Sampai di sini paham? Paham, Sir. Oke. Satu lagi lah ya saya buat ya. Ini kira-kira apa namanya Nina? C. Nah, ini apa kira-kira namanya, Nak? Saya, Sir. Siapa tuh? Saya, Sir. Putri Mayang. Ya, apa namanya Putri? 2, 3 dimetil 2 pentena, Sir. Oke. Ada jawaban yang lain, Nak? Silahkan. Saya, Sir. Saya, Sir. Apa tuh? Zaini, Sir. 2,3 Siapa, Nak? Zaini, Sir. Zaini, silakan Zaini. 2 butena, Sir. Apa jawaban yang lainnya? 2,3 dimetil 2 butana, Sir. Butena, Sir. Oke. Metil 2 butena. Kita simpan dulu ya. Ada lagi jawaban yang lain, Nak? Silakan. Imam. Silakan Imam. Silakan Imam. Enggak. Cukup 2. Ada lagi yang lain? Ini semua hadir kan, Nak? Enggak cuma ikut Zoom aja kan? HP-nya. Yang mengendalikan HP ikut Zoom juga kan, Nak? Mudah-mudahan begitu ya. Hadir, Sir. Iya, Hadir, Sir. waktu kita hampir habis. Yang benar itu adalah, mari kita cek. Langkah pertama sama seperti alkena kemarin ya. Tentukan rantai utama. Rantai utama adalah yang mengandung ikatan rangkap. Nih ada ikatan rangkapnya nih. Oke. Beri nomor dari atom C yang dekat dengan ikatan rangkap. Berarti dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan ada 2 nih C-nya. Jadi kalau kita panjangkan kan jadi CH2, CH3 kan? Berarti rantai utamanya ada berapa C, Nak? 5, Sir. Nah, 5 ketahuan ya. Jadi di sini harus ini kalau kita pecah jadi gini kan, Nak? Kemarin kan udah saya jelaskan nih. CH2, CH3. Kan ada 2 dia. Jadi jangan lupa ya, Zaini. Oke, good. Jadi selain dari rantai utama merupakan cabang, sama seperti kemarin ya. Kemudian kita susun penamaannya. Tuliskan nomor atom C tempat cabang terikat.
Sebutkan jumlah dari cabang, sebutkan nama cabang, tuliskan nomor atom C yang mengikat ikatan rangkap. Ini ikatan rangkapnya kan di atom C nomor 2 sama nomor 3 kan, Nak? Yang terlibat ikatan rangkap kan? Tapi yang kita tulis nomor 2, bukan nomor 3-nya ya. Karena penomoran ikatan rangkap itu harus mendapatkan angka terkecil. Itu kuncinya ya. Makanya ini bukan 3, tapi 2 kita buat. Paham ya, Nak? Oke. Paham, Sir. Paham, Sir. Ini ya, saya buat nomor ikatan rangkap. Itu harus mendapat angka terkecil ya. Angka terkecil. Itu ingat. Silakan di screenshot. Jadi bukan butena dia, Nak, tapi pentena. Oke, good. Jadi kalau sudah paham ini, tinggal kita gambarkan kebalikannya ya. Jadi namanya dikasih tahu, kita gambarkan. Gambarkan struktur dari nama senyawa alkena berikut katanya. Maka caranya adalah kita mulai tetap dari perhitungan atom C-nya ya. Atom C-nya 4 tangan. Kemudian beri nomor atom C dari ujung salah satu yang dekat dengan ikatan rangkap. Kemudian lengkapi struktur dengan menambah semua cabang. Mudah ya. Mirip seperti kemarin. Oh, contohnya dulu ya. Ini, sini contohnya. Misalnya kita disuruh menggambarkan tidak nampak. 2 metil, dah. 3 etil, 2 heksena. Ini contohnya ya. Jadi kita gambarkan mulai dari rantai utamanya. Ada berapa atom C kalau di heksena, Nak? 6, Sir. 6, Sir. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dia beri nomor biar jelas. Nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atom C nomor berapa katanya dari kata rangkap? 2, Sir. 2, Sir. Nomor 2 sini berarti ya. Kata rangkap ya. Sisanya di atom C nomor 2 ada metil. Ini CH3. Di atom C nomor 3 ada etil. Berarti ini saya singkat aja C2H5. Baru sisanya kita lengkapi atom H-nya. Ini hanya berapa, Nak? 3, Sir. 3, Ya. Sir. Ini hanya berapa? Habis, Sir. Nggak ada. Ini hanya berapa? 1, Sir. Ada, Sir. ada, Sir. Nggak ada lah, udah 4 ini kan? Perhatikan, Nak. Iya, Ini 2, 3, 4. Ini berapa hanya? 2, Sir. Good. 2, Sir. Ini hanya berapa? 2, Sir. Ya, good. Ini hanya berapa? 3, Sir. Sir. Paham ya? Paham, Inilah gambar struktur dari alkena yang namanya 2 metil, 3 etil, 2 heksena. Hati-hati dalam menggambarkan ya. Ingat, atom C itu tangannya 4. Nggak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Atom C cuma bisa membentuk 4 ikatan kovalen ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Sir. Paham, Ada Sir. pertanyaan? Belum ya? Mungkin dari soal lah nanti ketahuan. Nah, kalau berbicara indikator pembelajaran yang terakhir, isomer, Nak ya. Kemarin isomer alkana cuma rantai. Nah, di sini berkembang. Jadi, selain rantai, kalau rantai ini ya, ini rantai ya. Oh, nggak nampak. Merah saya buat. Ini rantai. Di sini ada juga yang namanya posisi. Posisi itu maksudnya apa, Sir? Letak si ikatan rangkapnya berbeda.
Nah, perhatikan ikatan rangkapnya ini letaknya berbeda. Yang di sini itu ikatan rangkapnya ini, nak. Nah, di struktur nomor 1 ini ikatan rangkapnya. Struktur nomor 2 ikatan rangkapnya di sini 2. Beda ya? Beda kan? Yang pertama di atom C nomor 1, yang kedua di atom C nomor 2. Perbedaan posisi inilah yang disebut dengan isomer posisi pada si C4H8 butena ya. Kemudian ada lagi isomer rantai. 1 butena ini dengan 2 metil 1 propena itu disebut rantai, isomer rantai. Jadi mereka sama-sama memiliki rumus molekul C4H8, hanya saja rantainya yang berbeda. Yang ini lurus. Ya, yang ini lurus. Sementara yang ini bercabang. Paham ya, Nak ya? Oke? Paham, Sir. Ya, itu Paham, beda. Sir. Satu lagi ada yang namanya isomer gugus fungsi. Nah, sebenarnya isomer gugus fungsi ini lebih lanjut akan kita pelajari di kelas 12. Tapi nggak apa-apa lah pengenalan awal ya. Jadi C4H8 tadi udah kita kenali strukturnya itu gini ya. Ini lurus, bercabang. Nah, kalau alifatiknya, versi alifatik seperti ini. Ini alifatik. Rantai terbuka ya. Kalau rantai tertutupnya bagaimana? Ini dia, nak. Setiap ujung C-nya itu saling bersentuhan satu sama lain. Ini, tertutup dia. Membentuk siklik ya. Makanya namanya diawali dengan siklobutana. Karena dia tidak menggunakan akhiran ena lagi, makanya ini disebut dengan isomer gugus fungsi. Gugus fungsi yang berbeda. Ya. Itu dia yang perlu diingat. Tapi keseluruhan ini dari sekian perbedaannya semuanya masih menggunakan rumus molekul yang sama, yaitu C4H8. Ini pas nggak? C-nya 4 ya? Pas ya? Hanya juga 8. Berarti ada berapa isomer pada alkena, Nak? Kalau ditanya nanti? 3 ya? 3, Sir. Yang pertama, apa tadi namanya? Yang pertama apa namanya? Posisi, Sir. Posisi. Yang kedua? Isomer rantai, Ya, yang ketiga? Gugus, Sir. Ini Isomer soal latihan, bisa lah kalian screenshot nanti diuji coba ya di rumah ya. Saya perjelas sedikit, ini kata rangkapnya di sini, Nak ya. Ini kata rangkap di sini. Ini kata rangkapnya di sini. Sekedar mengulang ya. Yang pertama memberi nama, yang kedua menggambarkan. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan, Nak? Aman ya, nanti kalau misalnya ada bagian yang kurang jelas silahkan japri saya. Ini result saya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, tidak mudah kita lupakan. Semoga Allah tetap memberkahi kita. Mohon maaf, Nak, apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap kerjakan setiap tagihan pembelajaran daring ini ya, Nak. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.